Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dan sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, di sini saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Narlini Mevia dengan NIM D022033 4. Yang kedua, Nur Fadilah dengan NIM D022038. Kemudian yang ketiga, Muhammad Lutfi dengan NIM D022035. Kemudian Satria Fikodolin dengan NIM D022036. Kemudian yang kelima, Putri Fauzia Johari dengan NIM D022063. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dari protokol dan fungsi protokol dalam komunikasi data. Nah, yang pertama itu konsep protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, lunak, atau kombinasi keduanya. Nah, pada tingkatnya yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras, dan protokol digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet. Kemudian fungsi dari protokol yaitu secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi data dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Itulah jawaban dari nomor 1. Kemudian untuk pemateri yang kedua saya serahkan ke Nur Fadilah. Jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama adalah TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau IP mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Yang kedua, Domain Name System atau DNS. Protokol jaringan Domain Name System adalah sebuah distribusi database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP atau IP. DNS mampu bekerja dengan baik pada jaringan pada skala kecil sampai dengan skala global. Umumnya, jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi di internet. Yang ketiga, HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien atau web browser dan server. Nah, HTTPS adalah versi yang lebih aman dari protokol HTTP biasa. Hal ini dikarenakan HTTPS mendapatkan dua lapis enkripsi dari SSL dan TLS. Umumnya, kita bisa melihat protokol HTTPS digunakan pada banyak website di internet. Protokol jaringan yang satu ini digunakan untuk menjaga keamanan jaringan. Keempat, SSH atau Secure Shell. SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan SSH, user bisa mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara aman. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Saudari Putri Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fauzia Johari dengan NIM D022033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing layer dalam model OSI 7 layer. Yang pertama yaitu application layer, berada pada lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Kedua yaitu presentation layer, berada pada lapisan ke-6.
di mana mempunyai fungsi untuk menetralisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu session layer, berada pada lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu transport layer, berada pada lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Selanjutnya yaitu network layer, berada pada lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Selanjutnya yaitu data link layer, berada pada lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, Media Access Control Address. Selanjutnya yaitu physical layer, lapisan pertama. Dalam model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas Informatika B. Saya akan melanjutkan bagian nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan sedikitnya 4 fungsi transport dalam mode OSI 7 layers. Baik, kita langsung masuk ke pengertian. Pada lapisan keempat, yang harus dilewati saat akan terhubung dengan perangkat lain disebut dengan lapisan transportasi, yaitu transport. Di dalam mode OSI, lapisan ini secara umum bertugas untuk menggabungkan data yang diambil dari banyak sumber untuk dikirimkan dalam satu jaringan saja. Biasanya dinamakan multiplexing. Pada transmisi yang dilakukan tidak asal-asalan karena lapisan transportasi memiliki flow control atau alur kontrol. Berkat lapisan ini, pengiriman data dijamin akan berhasil dan sesuai dengan kapasitas perangkat penerima. Apabila terdeteksi adanya kegagalan, maka data akan dikirim ulang. Transport layer memiliki 7 peranan penting dalam proses transmisi data komputer, yaitu antara lain poin pertama, penerima data yang dikirim oleh session layer. Berdasarkan model OSI, session layer harus dilewati terlebih dahulu dalam proses transmisi. Saat data sudah berhasil diolah dalam layar tersebut, maka layar transportasi bertugas untuk menerima data dalam segala bentuk. Dan poin yang kedua adalah memecah data agar menjadi bagian kecil. Data yang dikirim dari session layer masih kasar dan ukurannya tidak menentu. Apabila terlalu besar, maka layar transportasi akan memecah data tersebut menjadi beberapa bagian. Tujuannya adalah memudahkan jalannya data saat melewati layar lain sehingga lebih efisien. Dan poin ketiga, penerus data ke bagian network layer. Tidak hanya memecah data yang berukuran besar, layar transportasi punya tugas lain, yaitu tugas tersebut memberikan header pada tiap pemecah data. Tujuannya ada 2, yaitu yang pertama mempercepat penyatuan data kembali dan memudahkan dalam pendeteksian kesalahan. Selain itu, baru data akan diteruskan ke network layer. Dan poin yang terakhir adalah menjamin data sampai ke sisi lain jaringan atau menjamin data sampai ke sisi lain jaringan. Transport layer tidak lantas melepas data begitu saja.
Lapisan ini akan memastikan bahwa semua data berhasil sampai ke lapisan selanjutnya, tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran. Nah, ini tadi adalah penjelasan 4 fungsi transport dalam model OSI 7 layers. Sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fikdolin, NIM D020346. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara model OSI 7 layar dan TCP/IP. TCP/IP dan OSI adalah dua model jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Ada beberapa persamaan dan ketidaksamaan di antara mereka. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa OSI adalah model konseptual yang tidak praktis untuk digunakan komunikasi, sedangkan TCP/IP digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. Definisi TCP/IP model. TCP/IP dikembangkan oleh agen proyek Departemen Pertahanan atau DoD, tidak seperti model OSI, terdiri dari 4 lapisan dengan masing-masing memiliki protokolnya. Lapisan-lapisan TCP/IP adalah lapisan antarmuka jaringan, lapisan internet, lapisan transportasi, dan lapisan aplikasi. Definisi model OSI. Model OSI diperkenalkan oleh ISO atau International Standard Organization. Ini bukan protokol tetapi model yang didasarkan pada konsep layering. Ini memiliki seperangkat lapisan vertikal, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, mengikuti pendekatan bottom up. Untuk mentransfer data, ini kuat, fleksibel, tetapi tidak nyata. 7 lapisan OSI yaitu lapisan aplikasi, lapisan presentasi, lapisan sesi, lapisan transportasi, lapisan jaringan, lapisan tautan data, dan lapisan fisik. Beberapa perbedaan utama antara TCP/IP dan model OSI. Yang pertama yaitu TCP/IP adalah model client server, yaitu ketika permintaan klien untuk layanan disediakan oleh server, padahal OSI adalah model konseptual. Yang kedua, TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan untuk setiap jaringan, termasuk internet, sedangkan OSI bukan protokol tetapi model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur sistem. TCP/IP adalah model 4 lapis, sedangkan OSI memiliki 7 lapisan. TCP/IP mengikuti pendekatan vertikal. Di sisi lain, model OSI mendukung pendekatan horizontal. TCP/IP berwujud sedangkan OSI tidak. TCP/IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan model OSI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Sekian dan terima kasih.